Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di segmen Bisa Bincang Bersama Mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Maulana, mahasiswa promosi kesehatan semester 4 sebagai host pada hari ini. Dan yang luar biasanya, kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, yang namanya adalah Rizka Ali Zulianur. Rizka ini adalah mahasiswa dari Sarjana Kebidanan semester 4. Terus dia banyak sekali menoreh prestasi dan juga pengalaman organisasi. Mungkin akan saya bacakan beberapa terlebih dahulu ya Rizka ya. Mungkin bisa disapa dulu dengan segmen Bisa ini kepada para teman-teman sekalian. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, di sini saya akan langsung membacakan terlebih dahulu prestasi dan juga pengalaman organisasi dari Rizka Ali Zulianur. Di antaranya yang pertama yaitu juara 3 Lomba Debat Bahasa Indonesia tingkat kabupaten tahun 2019, menjadi siswa berprestasi di kelas dengan menduduki ranking 5 besar selama 3 tahun di SMA, menjabat di Ekskul Poli sebagai bendahara tahun 2019 sampai 2020, menjabat di inti OSIS sebagai bendahara pada 2019-2020. Aktif mengikuti kegiatan forum anak di sekolah sebagai koordinator pengabdian masyarakat di PIK Uni SM 2021 hingga sekarang, sebagai wakil ketua Himakep periode 2022-2023, Duta Genre Inovator Putri 2022, lolos pendanaan pada program kreativitas mahasiswa Kemendikbud 2022 dengan judul Ekstrak Daun Henna untuk mencegah ruam pada bayi. Terus ada mahasiswa berprestasi tingkat nasional 2022, mahasiswa berprestasi harapan 3 dalam Pilmapres 2023, ketua himpunan mahasiswa kebidanan di 2023 sampai 2024, wakil ketua PIK Mak Sari Mulia pada tahun 2023 sampai 2024, dan ketua pelaksana LKMM Ikmabi Nasional 2023, serta asisten bidan dari 2022 hingga sekarang. Nah, jadi untuk pengalaman organisasi dan juga prestasi dari Rizka Ali Zulianur ini memang sangat luar biasa. Mungkin pertanyaan dari saya nih untuk Kakak Rizka atau gimana nyebutnya nih? Santai aja, kita teman aja. Oh, teman aja ya. Ya nggak apa-apa, cuma teman guys. Oke, jadi mungkin untuk pertanyaannya, kan sudah banyak nih prestasi yang diraih oleh Rizka. Mungkin apa saja sih tips untuk menyiapkan dari segala macam kesibukan dan juga prestasi-prestasi yang didapat? Pasti itu tidaklah mudah. Jadi mungkin bisa cerita sedikit nih dengan kawan-kawan apa saja persiapan dan juga dan juga tentang Etikat, niat Rizka untuk mendapatkan prestasi tersebut. Oke, terima kasih sebelumnya pertanyaannya ya, sangat-sangat panjang. Kalau misalkan mengenai prestasi, saya itu tipikal orang yang tidak melewatkan kesempatan. Jadi pada saat ada kesempatan, saya pasti coba walaupun saya tidak bisa. Karena dulu, ini sedikit cerita ya, dulu almarhum mama saya itu selalu ngomong gini, saat kamu disuruh guru nak, katanya gitu, atau disuruh misalkan melakukan suatu kegiatan seperti perlombaan, kalau kamu nggak bisa jangan kamu tolak, kamu terima. Masalah bisa atau tidaknya itu belakangan, kamu akan diajari dulu pastinya kan. Seperti kalau kita ikut lomba kan pasti ada jeda ya. Nah, jeda itu tuh dipakai untuk kita belajar agar bisa gitu. Pada saat kita sudah dituntut itu pasti kita berusaha sedemikian rupa. Terus selama saya menoreh prestasi, saya baru sadar bahwa selama ini tuh saya mengikuti lomba tuh dan berusaha biar menang itu karena tidak ingin malu. Nah, makanya karena kita tidak mau malu pasti kita berusaha kan untuk mendapatkannya gitu. Tapi bukan berarti pada saat kita nggak mendapatkannya terus kita malu, terus kita down gitu. Enggak sih, kalau aku tuh lebih ke pengalaman yang aku terima. Oke, pengalaman yang diterima. Terus tadi niatkan, tekadkan. Aku tuh tipikal orang yang penasaran. Oke. Jadi misalkan aku ditawari suatu kegiatan atau perlombaan, aku tuh cari-cari dulu pasti
secara garis besarnya ini seperti apa. Ya. Terus kalau sesuai dengan kriteria atau sifatku, aku coba. Tapi kalau misalkan Rizka ini kan orangnya yang perlu persiapan matang ya untuk suatu lomba. Jadi pernah nggak sih bentrok dengan hal-hal perkuliahan? Kan biasanya mahasiswa dalam perkuliahan itu pasti padat kan jadwal pengajaran, terus mengajar, terus ada praktek dengan bidan kayak gitu kan. Rizka sekarang juga masih jadi asisten bidan hingga sekarang. Bagaimana cara membagi waktunya kayak gitu? Kalau cara membagi waktu itu kembali lagi ke diri kita masing-masing ya. Kalau aku sendiri tuh pernah suatu kejadian, aku baru pertama kali menjabat jadi duta genre. Awal tuh baru pulang ke rumah, terus selang beberapa hari aku dipanggil sama kepemerintahan di Kota Banjarmasin. Itu tepat banget sama baru masuk perkuliahan pas pula tuh waktu itu kebidanan 1. Jadi kayak bentrok gitu. Ada dosen mau masuk, terus aku juga dipanggil untuk ke ke dinas Kota Banjarmasin. Jadi aku komunikasikan ke dosen saya, tidak mungkin dosen itu akan menghalangi niat mahasiswanya untuk berproses. Iya, benar. Jadi bagaimana cara kita mengkomunikasikan hal tersebut. Terus kalau saya membagi waktu, saya tuh tipikal orang yang tidak suka menumpuk pekerjaan. Jadi kalau misalkan nih ada tugas, saya cari referensinya dulu. Setelah saya referensinya baru saya kerjakan. Saya cicil dulu gitu. Jadi nggak menumpuk. Gitu. Oh iya benar sih. Kalau pembagian waktu di praktek nih ya, kan saya asisten bidan 1. Kayak gini, bidan saya lagi di Labuan Bajo. Labuan Bajo liburan? Nggak liburan, dia lagi perjalanan dinas. Oh, perjalanan dinas. Ya. Kan di sana ada acara Ibu Persit. Nah kayak gini kan saya asisten satunya ya, jadi saya yang bertanggung jawab di klinik gitu. Tapi ada juga asisten satu lagi Ibu. Jadi pada saat saya sedang berkegiatan di luar dari PMB, saya titipkan amanah ke beliau. Tapi beliau tetap koordinasi sama saya walau ada tindakan-tindakan gitu kan, kita perlu persetujuan ya. Apalagi saya masih mahasiswa yang belum punya STR. Jadi kalau S1 kebidanan itu dia lebih ke teori. Jadi untuk praktek di lapangannya sebenarnya itu pada saat profesi. Tapi alhamdulillahnya kampus kita itu sudah menerjunkan kita sebelum kita profesi. Karena apa? Karena berkaca dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi banyak sekali mahasiswa kebidanan itu pada saat terjun ke lapangan dia tidak tahu apa-apa. Jadi tidak ada pengalaman, beda dengan D3. Kalau D3 itu sedikit teori, banyak praktek. Iya benar sih, karena kami juga D4 kan. Terus kalau misalkan S1 itu dia lebih banyak teori daripada prakteknya. Nah prakteknya itu pada saat profesi. Nah kalau kami sekarang ini prakteknya di semester 4 atau 5. Jadi pada saat terjun ke masyarakat tuh sudah ada gambaran, oh seperti ini melayani pasien, oh kalau tindakan seperti ini gitu. Karena sebagian besar, bukan sebagian besar sih, rata-rata teori yang kita dapatkan di kampus itu berbeda dengan lapangan. Iya pasti sih. Nah itu, jadi nggak ada salahnya sih ya. Seperti yang kita tahu kan kalau misalkan di kampus itu kan teori ya. Teori itu kan landasan kita, dasarnya kita nih untuk melakukan tindakan. Walaupun sedikit berbeda kan setidaknya kita punya acuan untuk meyakinkan pasien. Punya garis besar kayak gitu lah. Gitu. Jadi kalau misalkan ditanya pembagian waktu ya kembali ke orangnya masing-masing. Berarti sangat bagus sekali nih untuk Rizka sebagai mahasiswa bisa membagi waktunya dengan kesibukan di luar kampus, kesibukan sebagai asisten, kesibukan sebagai mahasiswa biasa. Nah, informasi aja guys buat kalian, jadi bedanya S1 dengan diploma itu, kalau S1 itu 60% mereka teori, 40% mereka praktek, dan kalau misalkan diploma itu 60% praktek, 40%-nya teori. Jadi kita berbeda kayak gitu. Tapi di bidan S1 bidan Universitas Harimilya tersendiri itu mungkin berbeda atau ada hal yang lebih menonjol daripada universitas lain. Mungkin kan Rizka pernah berbincang nih dengan bidan di universitas lain kemarin ikut apa? Ikamabi. Nah, mungkin bisa dibedakan mungkin apa perbedaan dari Universitas Harimulya dengan universitas-universitas lain di S1 bidannya gitu. Menurut saya perbedaannya jauh sekali ya. Kemarin kan ya kebetulan sedikit cerita ya. Kemarin dikasih amanah sama kampus untuk mewakili kampus datang ke
Raker Munas Ikamabi di Serang, Banten. Nah itu kan saya ketemu dari berbagai macam mahasiswa dari seluruh itu ya, seluruh Indonesia lah provinsi Indonesia ya, dari Padang, terus ada Bali juga. Saya dekatnya sama itu aja gitu, karena yang lainnya itu pada sibuk gitu. Mereka itu S1, ada yang S1 ada yang D3 ya. S1-nya itu mereka tidak pernah pegang pasien. Tapi untuk ikut bidan mendampingi pasien juga nggak pernah? Mereka hanya observasi. Observasi aja? Iya, sebenarnya S1 itu hanya sebatas observasi, hanya sebatas mengetahui, tidak melakukan. Nah, kalau mereka di Jawa itu sudah hampir mau lulus nih bahkan, mereka belum pernah pegang pasien. Walaupun sudah punya bahan skripsi gitu? Iya, mereka hanya ke rumah sakit dan hanya mengobservasi. Jadi tidak melakukan. Makanya saya kayak kaget. Terus kalian nggak ada ditaruh ke PMB, saya bilang kayak gitu. Terus kata mereka nggak boleh katanya, karena kami harus punya STR dulu. Itu perbedaannya di Jawa dan di Kalimantan. Sedangkan terus setelah itu saya kayak merasa bersyukurnya saya masuk Universitas Sri Mulyani, kayak lebih diperhatikan. Dalam artian diberikan kesempatan. Sebenarnya pun saya pernah konsul juga sama dosen praklinik saya di jurusan saya. Saya tanya ke beliau, Bu, sebenarnya kami itu capaiannya melakukan atau hanya observasi saja. Terus kata beliau, kalian sebenarnya hanya mengobservasi, tapi kalau misalkan di lapangan kalian dikasih kesempatan sama kakak-kakaknya, itu bonus buat kalian. Oh iya benar sih. Soalnya kalau misalkan kita cuman teori aja tanpa praktek itu biasanya pasti berbeda, sangat berbeda. Beda banget. Apalagi kalau kita praktek itu kan menggunakan pantom ya. Pantom itu kan benda mati yang tidak tahu rasa sakit. Sedangkan manusia itu dia memiliki rasa sakit. Pada saat kita melakukan praktek, misalkan aja injeksi nih kepada pantom, dia nggak bisa ngomong, aduh sakit. Nggak itu kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan benda mati ngomong, aku sakit kayak gitu. Jadi pengaplikasian kita ke pantom dengan ke manusia tuh berbeda. Makanya pada saat saya belajar injeksi itu, saya melakukannya pada diri saya sendiri. Jadi saya tahu, ini rasa sakitnya di infus. Berarti saya harus melakukan perlahan kepada pasien saya agar tidak merasakan apa yang saya rasakan. Gitu. Makanya menurut saya penting sekali turun ke lapangan. Itu penting sekali. Kalau misalkan hanya mengandalkan teori tanpa melakukan, nggak semua orang tuh bisa. Rata-rata juga kalau misalkan orang yang pintar teori pasti dia tidak pintar praktek. Oh iya. Tapi kalau misalkan pintar praktek, teorinya akan mudah diingat karena dia sudah melakukan. Oh iya, benar nggak? Benar. Oke, kalau kalian kurang tahu, pantom itu sejenis manusia buatan kayak gitu ya? Iya, menyerupai manusia untuk gitu. Bahan praktikum anak bahan praktikum. Nah, terus kan Rizka nih sudah melakukan asisten mandiri bidan dengan bidan profesional tentunya ya kan? Iya, sudah profesi. S2 juga ya kan? Mungkin nama beliau bisa disebutkan siapa? Kayaknya nggak perlu deh. Nggak perlu ya? Iya. Privasi aja guys, ke Bapak. Nah, terus kan dalam menghadapi pasien nih nggak semulus yang dikira kan. Mungkin apa saja sih kira-kira masalah yang Rizka temui saat menangani pasien kayak gitu di PMB, praktik mandiri bidan? Masalah pertama sih tradisi. Kayak gimana tradisinya? Tradisi dan kepercayaan. Kalau di Banjar kayak gimana sih tradisinya? Pada saat perempuan mau bersalin itu kan bukan hanya menahan rasa sakit ya, tapi kan juga berpengaruh pada psikolognya. Ya, psikolog. Bukan hanya fisik ya, bukan hanya fisik dia merasakan sakit, tapi juga berkaitan dengan psikolog. Coba kamu bayangin saat seorang perempuan ingin melahirkan, tapi dijejeli dengan adat istiadat yang ada, diminumin air lah, harus ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini dan lain sebagainya. Contohnya, penasaran nih. Contohnya mungkin setelah mau lahiran atau sesudah lahiran kayak gitu? Sebelum mau lahiran. Sebelum mau lahiran. Sebelum mau lahiran. Kalau misalkan setelah melahirkan nih, mau dilakuin adat istiadat, oke, yang penting tidak merugikan ibu dan bayi. Oh iya benar sih, sudah tapi lahir. Kalau menjelang persalinan itu tuh detik-detik kritisnya perempuan. Benar sih. Psikolognya, tenaganya, emosionalnya, itu tuh sangat-sangat dipertaruhkan. Iya,
diuji lah gitu. Iya. Terus orang tua nih mungkin memang dia sudah melewatinya ya. Iya. Dan terkadang saya tuh jengkelnya kayak gini, orang dulu tuh aja ada papa aja yang bilang kayak gitu. Itu kayak, terus aku kan orangnya kayak, bukannya aku nggak ada etika ya, Iya, tapi iya. aku memberikan pemahaman, kataku, Bu, jangan samakan anak sekarang dengan anak dulu, katanya. Iya, benar. Anak dulu gimana makanannya dan anak sekarang gimana makanannya, itu pun sudah berbeda dan kualitas kesehatannya pun berbeda-beda. Iya. Kamu bayangin perut dipecahin telur, kan itu salah satu bisa memicu infeksi ya di jalan lahir, benar nggak? Terus diminumin air ini itu. Tapi kalau dari kacamata bidan sendiri itu merugikan atau membahayakan seorang ibu dan anak? Kalau misalkan dioles-oles sesuatu, menurut saya itu merugikan sama kenyamanan dari ibunya. Kayak apa ya? Ibu melahirkan tuh harus rileks, nyaman, kontrol emosinya harus terkendali. Karena apa? Karena berkaitan dengan psikolognya. Kalau misalkan psikolognya terganggu, itu akan menghambat kontraksi yang ada di uterus ibu. Jadi kesehatan psikolognya itu mempengaruhi dari kontraksi yang dialami oleh ibu. Kalau banyak sih dari yang aku alami itu kontraksinya menurun karena itu kadang mertuanya, kadang ibunya yang ya kayak gitulah. Oke, jadi pesan buat ibu-ibu sekarang ya. Nah iya, aku pesannya khususnya buat ibu-ibu masyarakat sekarang sih. Bukan saya menyalahkan adat istiadat. Adat istiadat itu boleh saja sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kalau dari aku sendiri ya, saya tidak melarang ibunya diminumin ini itu. Tapi kalau di PMB saya sendiri itu boleh diminumin ini itu pada saat sudah fase aktif. Jadi kan fase kala 1 persalinan. Ini ya paham aja kan? Iya. Pada kala 1 itu kan ada fase laten dan fase aktif. Iya. Kalau fase laten itu kan pembukaan 1 sampai 4. Iya. Itu kami tidak perbolehkan ibunya diganggu. Apalagi anak pertama. Jadi pada saat sudah fase aktif silahkan dampingi, support dia. Gitu. Kalau karena pembukaan fase laten itu sangat-sangat yang menguras tenaga ibu, karena kontraksinya kan masih sebentar-sebentar tapi lumayan mencekam gitu. Dan kalau anak pertama itu lama banget. Aku pernah nungguin fase sampai 2 hari. 2 hari baru keluar itu anak? Baru keluar 2 hari? Iya. Jadi umurnya dihitung dari berapa hari? Dari yang dia keluar, bukan dari yang dia kontraksi. Gitu. Jadi pesannya jangan samakan anak sekarang dengan anak dulu gitu. Oke, mungkin untuk para orang tua sekarang ya, untuk anak ataupun menantu ya. Jadi biarkan mereka memilih pilihannya sendiri. Sama kalau misalkan ada saran dari bidan, mohon didengarkan kayak gitu. Jadi bukan bermaksud apa-apa, tetapi kalau misalkan kita memang punya adat dan istiadat, itu bisa kita lakukan setelah masa kelahiran. Mungkin saya juga ada pernah mendengar kalau misalkan sebelum lahiran itu harus makan ini apa segala macam. Tapi kalau misalkan yang bagusnya nih sebelum masuk masa kelahiran itu, kira-kira ibu itu diberi makan atau minum apa kira-kira? Jadi jadi podcast kesehatan. Iya, nggak apa-apa. Kalau kami sendiri tuh, kalau pasien-pasien kami ya, kami selalu menyarankan untuk terapi komplementer. Apa itu? Itu seperti hypnobreathing, kemudian prenatal yoga, kemudian kami kasih treatment yoga, moksa, kemudian kami lakukan pijitan oksitosin. Itu salah satu cara untuk merelaksasikan ibunya dan membangun sugesti ibunya terhadap kami. Terus kalau misalkan makanan, kami biasanya menyarankan untuk ibunya memakan buah nanas. Nanas? Iya, nanas. Itu bagus. Bukannya nanas tuh bagus. Bahaya buat janin ya? Kalau nanas muda terus dimakannya pada saat usia kandungan baru, ya katanya sih iya. Tapi kalau dari aku sendiri enggak sih. Oh iya. Terus kalau nyanu bagusnya kiwi. Biasanya kami sarankan untuk di jus. Di jus terus di mix. Kayak gitu. Jadi gabungan nanas dengan kiwi gitu ya bagusnya. Nah, jadi untuk ibu-ibu yang sedang masa kandungan, sudah mau dekat-dekat persalinan. Nah, dekat persalinan, silahkan dicoba tips dari Rizka. Sama sebenarnya ini agak mungkin tabu ya. Kalau aku sendiri sudah nggak tabu.
Kalau misalkan sudah masuk masa trimester ketiga udah mau persalinan, itu biasanya kami mengkonsultasikan untuk, ini nggak apa-apa ya ngomong sini? Nggak apa-apa, silakan aja. Rutin berhubungan. Oh. Iya. Jadi itu di masa berapa bulan? Trimester ketiga ya sekitar 9 bulan, yaitu usia sekitar 38 minggu atau 39 minggu. Karena kalau ngikutin HPL-nya, kata kami kan hitungan HPL ya, hari perkiraan lahir. Iya. Itu tuh usianya 40, sudah nggak baik sebenarnya. Bagusnya bayi itu lahir ya 38, 39, 37, 38, 39, itu bagus. Oh. Jadi buat Bapak juga. Iya benar, emang ya, kayak Bapak gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan setelah masa kandungan 8 bulanan ya. Jangan, 8 bulan tuh masih sekitar 35, 36. Oh, berarti 9. Nah, 9 itu ada 4 minggu lagi. Jadi ada 37, 38, 37, 38, 39, 40. Berarti rutin aja setiap minggu kalau misalkan sudah masuk bulan ke-9. Nggak gitu juga ya. Ya gitulah teman-teman. Jadi kalau misalkan mengulik kembali tentang masa persalinan apa segala macam, pasti banyak sekali. Banyak sih. Terkait dengan kendala, terus perasaan senang dan lega dari bidan tersendiri pun pasti merasakan kayak gitu, bahwa kalau misalkan ada pasien yang melahirkan dengan normal ya kan. Normal. Bagusnya tuh normal apa sesar kira-kira? Normal, karena sesar itu hanya disarankan oleh WHO 5%. Nah, jadi untuk normal aja guys. Terus kan setelah melahirkan nih, biasanya banyak ibu-ibu, bukan banyak ibu-ibu sih, ada beberapa yang pernah saya lihat sendiri bahwa ibu itu masih takut kayak gitu untuk memegang anaknya karena anaknya tuh rapuh. Gimana sih bahasanya rapuh? Jadi masih mereka lemah gitu ya. Iya, lemah kayak gitu. Jadi untuk memandikan biasanya berapa hari kayak gitu mereka kan. Sebenarnya kalau yang saya lihat ya akhir-akhir ini, apalagi saya sebenarnya sedikit kecewa ya, mereka melakukan pernikahan dini. Oh, jadi yang melahirkan ibu-ibu ini baru belasan 20-an? Iya, masih banyaknya belasan, okay. Puluhan juga ada. Kaget saya baru. Iya, padahal saya bilang ya mungkin kan mereka punya keputusan mereka masing-masing ya. Terus kalau dari aku sendiri sih aku lihat mereka berani, cuman nggak berani itu mandiin aja. Mereka berani megang, tapi nggak berani mandiin. Jadi kalau misalkan di PMB aku sendiri itu kan ada paket persalinan ya. Nah itu biasanya udah include kami memandikan bayinya sampai tali pusarnya putus. Sampai tali pusar yang putus. Berarti itu kisaran berapa bulan? Tidak berapa bulan, seminggu saja kalau perawatannya bagus putus. Iya, tidak berbulan-bulan. Itu kalau berbulan-bulan berarti infeksi. Jadi biasanya kami paling cepat 4 hari nanti putus. Sudah putus ya? Iya. Oke. Apa?